Nah, selamat sore buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Utang MB. Gimana? 2 video baru kan? Siang tadi, sore tadi, dan sekarang. Sekarang cukup menarik juga nih. Menariknya gini, aplikasi pinjol per Februari 2024 yang ada DC lapangannya. Ya, dan habis itu ada lagi aplikasi pinjol yang ada DC-nya. Habis itu lagi pinjol yang kalau digalbaikan aman. Ya, habis itu lagi apalagi ya, banyak lagi. Oke, kita mau bahas ini buat teman-teman semuanya, terutama yang sudah hadir di YouTube Solusi Utang MB. Yang penting Anda jangan bosan-bosannya untuk mensupport dan mengedukasi di sini, dan Anda jangan pindah-pindah, tetap di YouTube ini aja, mengapresiasi, mensupport juga, karena dukungan dan supportan Anda menjadikan semangat bagi saya untuk terus mengedukasi Anda, terus memberikan membuka pemikiran Anda lagi yang ya sudah ketutup ya. Jadi terutama yang baru telat bayar di 101 pinjol legal, habis itu di pay letter yang resmi dari OJK. Boleh Anda simain video ini sampai habis, jangan di skip juga. Dan saya sampaikan lagi buat teman-teman semuanya yang mau mengapresiasi channel ini, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, dan di situ nanti Anda diberikan akses untuk bergabung di grup WhatsApp kalau mau. Tapi kalau tidak mau, saya sediakan Instagram saya, dan ada juga nomor khusus untuk Anda konsultasi dan diskusi di sana. Tapi jangan lupa untuk di follow juga akun Instagramnya ya. Dan yang belum sempat mensupport, silahkan dulu, saya kasih waktu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mau mensupport. 101 pinjol legal ya, aplikasi pinjol legal yang mempunyai debt collector lapangan. Saya nggak tahu lagi nih harus ngomongnya seperti apa, harus mengedukasinya seperti apa. Perasaan saya, pertanyaan seperti ini tidak pernah putus-putusnya dan tidak pernah henti-hentinya dilontarkan oleh orang-orang yang telat bayar. Palingan nanti juga endingnya Anda menyampaikan, Bang, kita ini nggak satu pemikiran, Bang. Kita ini kan otomatis beda-beda pemikiran. Ada pemikirannya itu yang cepat banget nangkapnya, ada juga pemikiran itu yang lambat dalam menangkapnya. Tapi kami juga membutuhkan jawaban yang pasti. Oke. Buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda telat bayar hari ini, baik itu 101 pinjol legal ataupun di pay letter, saya cuma pesannya gini. Kalau pertanyaan Anda soal DC lapangan, semua itu telah diatur oleh OJK, dan OJK mempersilahkan, OJK menyampaikan, karena kiblat dari semua pelaku usaha jasa keuangan yang ada di Indonesia berkiblatnya semua kepada otoritas jasa keuangan. Terkhusus untuk P2P lending atau pinjol, itu langsung di bawah naungan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Aturan itu telah ada bahwasannya pihak pinjol boleh menjalin kerjasama dengan eksternal atau pihak ketiga atau DC lapangan, FC lapangan yang selalu Anda tanya. Boleh. Ya, itu sudah ada. Kalau mereka tidak mau bekerja sama dengan hal itu, OJK juga menyampaikan lagi, boleh menunjuk penasehat hukumnya untuk menjalin kerjasama juga, untuk menjatuhkan kewan prestasi atau melakukan pemrosesan ke jalur hukum. Ya, yang terjadi, saya selalu himbau sama Anda semuanya, yang terjadi adalah pinjol lebih mengambil jalur pintas. Dia lebih menjalin kerjasama dengan pihak eksternal atau pihak ketiga. Yang selalu Anda pertanyakan tentang DC lapangan. Apakah semua pinjol ini menjalin kerjasama? Tidak semua pinjol juga menjalin kerjasama dengan eksternal yang legalitasnya jelas, yang telah diakui, yang telah resmi dari otoritas jasa keuangan. Tidak semua pinjol juga menjalin kerjasama dengan hal itu. Tapi kalau ini yang mau kita persoalkan, soal aplikasi mana aja yang ada DC lapangan, ya, aplikasi mana aja yang tidak ada DC lapangan, saya rasa pro dan kontra akan timbul di sini, dan akan terjadi aji mumpung dan aji mumpung. Yang ada adalah kitanya selalu berkeinginan ketika kita mengetahui bahwa ada aplikasi yang tidak ada DC lapangan, yang belum sempat menjalin kerjasama dengan eksternal, akhirnya penjebolan berjamaah. Sifat kita selalu seperti itu. Ya, ada ajang balas dendam. Makanya saya sampaikan buat teman-teman semuanya, kalau memang Anda hari ini sudah terlanjur meminjam di pinjol, sudah tidak
mampu lagi. Saya rasa pertanyaan apakah ada DC atau tidak, hal itu tidak perlu. Mengingat pinjol ini pasti ada debt collector, ya. Debt collector itu ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Kalau untuk dari dalam, semua pinjol mempunyai debt collector internal. Itulah yang selalu menghubungi Anda, yang melakukan, yang memberitahu Anda via chat, via telepon, dan via SMS. Dan untuk eksternal mungkin hanya beberapa pinjol-pinjol saja, ya. Beberapa pinjol saja, nggak semuanya. Cuman saya tidak sebutkan nama aplikasinya. Hanya saja untuk mengatasi semua ini, apa yang harus kita lakukan? Saya rasa buat teman-teman semuanya, ada yang kurang dalam hidup Anda. Kenapa Anda terus-terusan bertanya, apakah aplikasi ini ada DC lapangan? Apakah aplikasi ini ada eksternalnya? Apakah aplikasi ini ada FC? Apakah aplikasi ini ada pihak ketiga? Saya rasa ada yang kurang dalam hidup Anda. Apa yang kurang, Bang? Kurang jujur dan kurang terbuka. Kenapa saya ambil seperti itu? Ya, orang-orang biasanya kalau dia menakuti, ya, dia menakuti soal DC datang ke rumah, atau lebih terfokus ada FC atau tidak, ada pihak ketiga atau tidak, mungkin ada hal yang sedang dia tutupi. Mungkin bisa jadi saja karena nggak tahan malu. Kalau misalnya DC datang, nanti takutnya bikin keributan dan segala macam. Ya, malu sama tetangga. Habis itu kalau DC datang, bisa jadi nanti suami tahu, orang tua mengetahui. Yang terjadi apa? Suami menceraikan, orang tua mengusir. Ya, habis itu nanti bisa jadi teman-teman tahu semuanya dari rekan kantor dan saya dipecat dan segala macam. Ini yang menjadi problem berat bagi orang-orang. Padahal dengan teman-teman berlaku jujur, ya, jujur ini bukan berarti Anda harus jujur kepada semua orang, sama tetangga, sama warga sekitar RT dan RW, tidak. Kita kan membutuhkan supportan juga. Supportan ini kan dari dalam, ini yang sangat berpengaruh, terutama dari suami. Bahkan saya masih banyak mendapatkan curhatan dari seorang istri yang mana belum mampu jujur sama suaminya dengan alasan suaminya selalu marah dan suaminya akan menceraikan dia. Saya rasa kalau kejadiannya hanya satu kali dan tidak berulang-ulang kali, saya rasa suami manapun tetap akan menasehati saja gitu. Tapi kalau kejadiannya sudah berulang-ulang kali, ada juga saya mendapatkan laporan dia sudah melunasi semua hutang istrinya tapi istrinya masih melakukan hal yang sama, ya konsepnya kayak mana coba gitu loh. Memang tidak akan diceraikan, ya paling tidak Anda dikembalikan ke orang tua untuk dinasihati dulu, karena versi dia sudah tidak sanggup lagi. Tapi coba aja dulu lawan rasa takut ini. Kalau ini kita nikmati terus-terusan, yang ada adalah kita yang hari ini tidak mampu bayar karena uang kita nggak ada, malah kita tertumpu dengan kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang dikunjungi. Padahal poin kita bukan di sana. Poin kita hari ini cuman kita nggak mampu bayar, belum sanggup bayar, bukan tanpa alasan. Ya, ada alasannya. Duit belum ada. Duit belum ada ini panjang lagi cabang-cabangnya. Bisa jadi karena gaji dia belum keluar, atau dia resign dari tempat kerja, atau usaha dia sedang bangkrut, dan segala macam. Banyak lagi kejarannya. Tapi dengan kita malah terfokus kepada aplikasi mana yang ada DC lapangan, ini malah keliru dia jadinya gitu loh. Yang beban yang seharusnya tidak menjadi beban pikiran Anda malah menjadi beban pikiran Anda, karena Anda terus-terusan memacu diri Anda, memacu pemikiran Anda untuk memikirkan hal itu. Ya, ini perlu diingat buat teman-teman semuanya. Saya menyarankan di sini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Jadi intinya, aplikasi apa aja yang ada DC lapangan per Februari 2024 ini, Bang, itu saya bilangin sama Anda, jangan pernah Anda pertanyakan. Ya, kenapa saya bilangin itu nggak perlu Anda pertanyakan? Karena itu yang menjadi beban berat Anda. Itu akan menjadi beban dalam hidup Anda. Semakin Anda tanyakan, semakin dipacu pemikiran Anda dan semakin didesak hati Anda untuk ketakutan. Ya, Anda akan memikirkan yang aneh-aneh. Dan Anda tahu resiko apa yang akan Anda dapatkan kalau Anda terus-terusan memikirkan hal itu? Ya, bisa Anda nekat gali lubang tutup lubang. Bisa Anda memperpanjang hutang Anda padahal jelas tidak mengurangi sama sekali nominal hutang Anda, tapi Anda lanjut memperpanjang, melakukan pembayaran uang perpanjangan entah untuk apa. Ya, hanya karena Anda tidak menemukan jawaban apakah aplikasi ini ada DC lapangan atau tidak. Habis itu Anda akan menggali lubang tutup lubang ke tempat lain. Ya, yang paling terparah adalah data Anda bisa dimanfaatkan orang-orang di luar sana yang menawarkan jasa-jasa mereka, dan dia memanfaatkan ketakutan Anda hari ini.
Ya, sekarang kita pegang aja, kita garis bawahi aja semuanya secara kasarnya. Semua pinjol ada debt collectornya. Kita bukan takut soal debt collector. Kita ini tidak lari dari masalah. Kita ini tidak mampu bayar. Tidak sanggup lagi bayar. Gak ada cerita kita kabur-kaburan, gak ada cerita kita lari, takut. Enggak. Kita tantang kapan perlu. Kalau memang pinjol itu mempunyai DC eksternal, sudah bekerja sama dengan yang resmi, silahkan datang ke rumah kita. Dan kita sebagai debitur jangan jadi orang bodoh juga. Kita harus menghafal ketentuan-ketentuan yang boleh dilakukan oleh debt collector dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector. Saya perhatikan hampir semua orang-orang yang telat bayar selalu bermasalah dengan pertanyaan kapan DC datang ke rumah. Dia lupa apa aja hal-hal yang harus dilakukan dan apa hal-hal yang tidak harus mereka lakukan. Ya, karena Anda sudah terfokus dengan satu topik saja, sehingga Anda lupa banyak hal-hal lain yang seharusnya kita hafal dan kita ketahui untuk kita menghadapi pinjol-pinjol ini nanti. Jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, tanpa kecuali maupun Anda telat di pinjol besar kayak aku laku kan selain P2P kan dia juga ada pay later dan multiguna lain sebagainya. Anda nggak perlu khawatirnya terlalu berlebihan, mentang-mentang oh aku laku ini pinjol besar bang. Terus kalau dia pinjol besar kenapa emangnya? Kita kan nggak unsur disengaja. Memang fakta duit kita nggak ada gitu loh, kita mau kasih apa? Sekarang ada DC-nya yang datang ke rumah, selagi mereka masih SOP silahkan. Tapi kalau sudah mencaci maki, teriak-teriak, mempermalukan itu beda hal. Beda kasus, berarti mereka melanggar semua ketentuan dari OJK. Dengan begitu saya butuh rekamannya dan buktinya. Ya, karena hal-hal seperti itu harus dipiralkan dulu baru kita mendapatkan tanggapan. Ya, jadi teman-teman gak usah terlalu khawatir, terlalu berlebihan. Gak usah kecemasan terlalu berlebihan, gak usah takut terlalu berlebihan. Ingat, risikonya hanya ada pada diri Anda sendiri. Pemikiran Anda yang memikirkan, hati Anda yang ketakutan, dan diri Anda yang merasakan. Di luar dari itu tidak ada. Anda sendiri yang memikirkan hal itu. Anda juga yang ketakutan, Anda juga yang kecemasan. Coba tidak Anda pikirkan lagi, saya rasa ketakutan Anda tidak akan ada. Ya, ini dipikirkan matang-matang buat teman-temanku semuanya. Dimanapun Anda berada, Anda sudah masuk ke YouTube Solusi Hutang, itu kita sudah saudara. Coba Anda ikutin dan coba Anda praktekin. Dan ketika Anda lelah, Anda sudah capek, setiap hari menerima ancaman via telepon, ancaman via WhatsApp, ancaman via email, yang memalah ancaman itu semakin kita baca, memacu pemikiran kita untuk memikirkan ada DC apa tidak. Sesegera mungkin putuslah komunikasinya. Ya, kapan perlu kita yang meminta debt collector semuanya datang ke rumah kita masing-masing. Daripada kita dicaci maki via telepon kita nggak tahu orangnya, kita di chat via WhatsApp kita nggak tahu orangnya. Lebih bagus mereka datang ada di hadapan kita, jelas orangnya yang mana. Ya, jadi please banget, stop menakut-nakuti diri sendiri, nggak ada gunanya. PR-nya Anda bisa taklukkan ketakutan Anda dengan kejujuran dan keterbukaan Anda. Jujur dan terbuka ini bukan ke semua orang, tidak, tapi ke beberapa anggota keluarga yang benar-benar berpengaruh dalam hidup Anda. Jangan dibohongi lagi, karena sekecil apapun kebohongan yang Anda lakukan itu akan menjadi masalah berat. Ya, tapi begitu sebaliknya, sebesar apapun masalah yang Anda hadapi, kalau dengan sebuah kejujuran, itu nggak akan Anda takuti. Anda nggak akan cemas dan Anda akan mampu untuk menghadapinya. Percaya aja dan Anda buktikan. Dan habis itu, putuslah segala bentuk komunikasi dengan debt collector supaya Anda bisa fokus berusaha bekerja untuk mengumpulkan uang Anda, karena hidup masih berlanjut, hidup masih berlangsung. Kita galbay bukan mati hari ini, tapi kita tetap hidup sampai besok pagi, besok-besoknya, dan seterusnya. Dan kita butuh makan dan butuh minum, butuh memenuhi kebutuhan hidup. Kalau pemikiran Anda hanya tertumpu soal ini, sementara ini Anda tidak akan menemukan jawabannya, yang ada malah penderitaan yang makin berat bagi diri Anda. Ya, itu buat teman-teman semuanya, dan sisanya silahkan tonton koleksi video saya mana yang paling pas buat Anda dan ikutilah. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.